Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Miss. Bertemu lagi dengan Miss Meiti di sini dalam pembelajaran ilmu alam. Hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Tapi sebelumnya, kamu masih ingat nggak ya pembelajaran kita di kelas 4? Apa yang dimaksud dengan hewan herbivore, hewan karnivor, dan hewan omnivor? Ayo, masih ingat gak? Nah, hewan herbivor adalah hewan pemakan tumbuhan, sedangkan hewan karnivor adalah hewan pemakan daging. Dan hewan omnivor adalah hewan-hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Jadi, apa itu rantai makanan, Miss? Rantai makanan atau food chain adalah suatu interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam satu ekosistem. Dan jaring-jaring makanan adalah atau food web adalah gabungan beberapa rantai makanan yang membentuk hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks. Jadi, rantai makanan itu lebih simpel dibandingkan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu lebih kompleks karena dia adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian apa itu piramida makanan? Piramida makanan adalah gambaran secara umum hubungan antara komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Nanti dalam piramida makanan ini kamu akan mendengar kata-kata tingkatan trofik. Apa itu tingkatan trofik? Nah, tingkatan trofik adalah tingkatan organisme yang terdapat di dalam rantai makanan. Kita lihat saja ya gambarnya. Nah, ada peranan pada rantai makanan untuk komponen-komponen biotik pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Peran dari komponen biotik ini bisa sebagai produsen, konsumen, maupun pengurai. Nah, produsen adalah kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Satu-satunya makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri itu adalah tumbuhan. Jadi, tumbuhan dalam hal ini peranannya adalah produsen. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Misalnya adalah kambing. Kambing ini memakan rumput. Rumput sebagai produsen dan kambing adalah konsumen. Konsumen ini terbagi menjadi beberapa ya, konsumen 1, 2, 3, dan seterusnya sampai akhirnya ada konsumen puncak. Konsumen 1 itu biasanya hewan-hewan herbivore atau omnivore, dan yang konsumen 2 adalah hewan karnivor atau omnivor. Sedangkan konsumen puncak itu adalah hewan karnivor dan tidak ada pemangsa lagi di atasnya. Lalu kemudian peranan yang lain adalah pengurai. Pengurai adalah kelompok makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati seperti bakteri dan cacing. Kita bisa lihat di sini contoh dari rantai makanan. Kita bisa lihat yang berperan sebagai produsen di sini adalah rumput. Rumput, kemudian konsumen pertamanya, konsumen tingkat pertama itu adalah belalang. Konsumen tingkat kedua adalah katak, karena katak memakan belalang. Lalu kemudian ular akan memakan katak, sehingga ular disebut konsumen tingkat 3, dan elang akan memakan ular, sehingga elang disebut dengan konsumen tingkat 4. Lalu kemudian elang akan mati dan nanti akan diuraikan oleh bakteri maupun jamur dari tubuhnya, ini disebut dengan pengurai. Jadi jamur di sini perannya adalah pengurai atau bahasa lainnya decomposer.
Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah jaring-jaring makanan. Bedanya sama rantai makanan, jaring-jaring makanan ini lebih kompleks dan dia gabungan dari beberapa rantai makanan. Coba lihat, kita mulai dari kita lihat satu rantai makanan. Di sini tumbuhan dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan ular, ular dimakan elang. Udah satu rantai makanan. Nah, rantai makanan berikutnya tumbuhan dimakan burung, lalu burung dimakan elang. Itu juga satu rantai makanan yang lain. Dan ada lagi rantai makanan yang lainnya. Dan gabungan dari rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Lalu kemudian piramida makanan. Nah, piramida makanan ini menunjukkan jumlah populasi pada setiap tingkatan organisme. Jadi seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, kalian akan bertemu dengan kata-kata tropik. Tropik adalah tingkatan organisme dalam sebuah rantai makanan. Nah, misalnya di sini produsen atau tumbuhan itu di tingkat tingkat pertama atau tropik 1. Nah, di sini kita bisa lihat tumbuhan itu porsi segitiganya banyak ya, besar ya, sehingga ini menunjukkan bahwa populasi produsen atau populasi tumbuhan itu harusnya lebih besar dibandingkan konsumen dan yang lainnya. Nah, contoh juga kedua, kemudian tropik kedua, makin kecil dia makin mengkerucut, populasinya juga semakin kecil. Secara normal harusnya rantai makanan seperti ini. Lalu kemudian di tropik ketiga semakin kecil lagi, semakin sedikit lagi pada konsumen tingkat 2. Nah, di tropik keempat semakin sedikit lagi jumlah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Di sini konsumen puncak sudahan ya, tidak ada lagi yang memakannya, yaitu elang dan ular di sini contohnya. Jadi makin ke atas dia makin sedikit jumlahnya, bentuknya makin mengerucut. Baik anak-anak Miss, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.